Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 Manajemen Strategik akan menampilkan video proses pembuatan bisnis kami. Selamat menonton. Enjoy. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Ternyata hewan kosmetik ini jadi salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Mana banyak banget produk kosmetik yang melakukan uji coba kepada hewan. Kasihan banget ya hewan-hewannya. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus aware akan hal tersebut. Aku yakin bukan aku aja yang berpikir seperti ini. Aku harus cari teman yang sepikiran dengan aku supaya kita bisa sama-sama mengatasi hal tersebut. Oke, mari kita cari teman-teman itu. Halo Grafi, lagi ngapain nih di kelas sendirian? Oh, saya aku lagi baca-baca aja sih. Emangnya ada apa sih? Aku mau bahas sesuatu sih. Apa? Kamu tahu nggak sih kalau sampah wadah kosmetik itu jadi salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia? Oh, aku tahu isu itu saya. Kebetulan aku juga lagi baca-baca. Ya ampun, kamu ternyata udah tahu ya. Syukurlah ada temanku yang udah aware akan hal tersebut. Iya, aku tahu, Sar. Dan kebetulan aku juga tertarik sih sama hal-hal mengenai limbah ini kan. Dan juga upaya untuk mewujudkan ke produk yang ramah lingkungan. Wah, kebetulan banget. Aku lagi jadi teman buat aku ajak kerjasama untuk mewujudkan produk ramah lingkungan. Langkah yang harus kita lakukan. Gimana kalau kita pergi ke suatu komunitas ramah lingkungan dan ajak mereka kerjasama? Ide yang bagus sih, Sar. Aku setuju sama ide kamu. Oke, gimana kalau kita besok ke sana? Oke, kabarin aja ya. Oke. Halo Rif, selamat pagi. Aku Seksi yang hubungin kamu kemarin. Bapak bekerja, kita langsung gabung ke teman-teman saya. Guys, ini ada kita yang mau gabung buat diskusinya terkait hal yang penting. Baik, silakan duduk. Oke, lalu bagaimana? Jadi kan kita sebagai generasi muda harus aware ya terhadap limbah produk kosmetik dan juga percobaan produk kosmetik terhadap hewan. Karena ini juga menyangkut tentang kelestarian dan juga keberlanjutan dari lingkungan kita. Betul, kita harus bisa mengambil langkah-langkah solutif untuk melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Ini tadi dari keadaan, apakah ada solusi? Aku ada solusi. Bagaimana kalau kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengolah limbah, mendaur ulangnya, limbah wadah kosmetik ini. Nah, jadi kita ini bisa meningkatkan kesadaran dari edukasi ini kepada masyarakat akan pentingnya mendaur ulang limbah wadah. Dan yang lain ada? Oh, ada. Baik, itu apa solusi darimu? Gimana kalau kita buat website supaya kita bisa ngasih edukasi mengenai pengolahan limbah wadah tersebut? Ide yang bagus. Ide yang lain, apakah ada? Aku ada. Baik, apa? Jadi nanti kita akan melanjutkan sebuah produk kosmetik yang burden free dan eco friendly. Jadi kita itu akan membuat sebuah produk yang menggunakan wadah bambu sebagai tempatnya dan juga tidak melakukan percobaan kosmetik pada hewan. Baik, ide yang bagus. Yang lain apakah ada lagi? Cukup sih. Baiklah, karena sudah tidak ada tambahan, saya rasa kita perlu mengambil solusi dari berbagai pendapat yang dikemukakan tadi. Dari berbagai pendapat tadi, saya setuju pendapat Tamara yang menghadirkan produk cruelty free dan eco friendly. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, dikarenakan semua setuju akan solusi tersebut, maka kita perlu merealisasikan tersebut. Kapan kita memulai untuk pembahasan lebih lanjut? Minggu depan apakah bisa?
Bisa. Oke, di depan ya. Oke, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai limbah bahan kosmetik dan pencapaian untuk kosmetik pada hewan. Dan di situ kita semua sepakat untuk membuat produk kosmetik yang cruelty free dan eco friendly. Dari kalian, mungkin ada yang ingin mengemukakan ide kira-kira produk apa yang akan kita jadikan untuk saya. Aku ada. Gimana kalau kita buat cushion atau bedak? Atau barangkali teman-teman yang lain ada saran? Kalau dari aku mungkin sih kita bisa menghadirkan produk kosmetik yang satu paket gitu ya. Jadi itu bisa terdiri dari berbagai macam alat kosmetik yang lengkap. Aku setuju sih dengan ide Raffi. Dimana hal itu pasti gak hanya menguntungkan untuk bisnis kita aja, pasti untuk para konsumen juga menguntungkan. Nah, setuju. Para konsumen itu dapat memiliki keuntungan kayak harga yang lebih murah, praktis, efisien itu dan serta bisa dijangkau juga. Aku setuju dengan pendapat kalian. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baik, karena kita sudah menawarkan produk yang akan kita buat, kita bisa membentuk tanggung usaha dan bisa lingkungannya terlebih dahulu. Supaya nantinya kita bisa membuat produk bersama. Mungkin dari kalian ada yang punya saran? Saya bisa sih untuk membantu buat logo produk. Tapi tentu kita pasti membutuhkan nama produknya terlebih dahulu. Kalau sustainable beauty gimana? Atau yang lain ada saran? Dari aku itu Tanah Simfora WA. Gimana kalau kita buat singkatan dari nama kita gitu? Kamu ada saran? Kalau nama Sera gimana? Aku setuju sih, Sar. Boleh, itu juga lucu sih. Oke, semuanya setuju ya? Setuju. Baik, Nela bisa coba bantu untuk buat desain logonya ya. Baik. Sekarang kita bisa sambil membentuk struktur organisasi dan juga PTMS untuk perusahaan. Kita dulu aja gimana? Betul, kalau itu buat CEO gimana kalau mau masuk diri atau yang lain ada saran? Aku boleh sih. Oke, untuk sekretarisnya siapa? Kalau kamu aja gimana, Tan? Nah, aku setuju. Kalau itu aku yang jadi sekretaris. Buat sih kalau misalnya kamu jadi manajer produksi, mau nggak? Mau, boleh aja. Oke, untuk quality control itu Gavi atau yang lain. Soalnya Gavi itu dia punya potensi dalam pengurusan BPOM. Boleh sih tambahkan. Oke, karena aku melihat Salwa itu berpotensi di bidang manajer pemasaran branding. Sedangkan Naila itu kan lulusan S1 akuntansi. Kalau misalnya Naila jadi manajer keuangan, kalian semua setuju nggak? Setuju. Oke, karena kita butuh bagian operasional dan logistik, bagaimana kalau itu saja yang menjadi bagian dan jawab itu? Setuju? Oke, aku setuju kok. Oke, karena situ organisasinya sudah terbentuk untuk visi perusahaan kita nanti, saya ada saran, yaitu menjadi merek kosmetik terkemuka yang berfokus pada berkelanjutan lingkungan dengan produk-produk berkualitas tinggi yang mendukung kelestarian alam dan daya hidup yang ramah lingkungan. Kalau dari aku sendiri udah setuju, karena menurut aku juga udah pas dengan tujuan awal kita. Kalau yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, buat visi yang lain apakah ada syarat yang lain? Mungkin udah cukup. Sekarang kita bisa bahas terkait misi perusahaan kita. Apa kalian ada yang punya saran? Kalau dari aku sendiri sih, masalah yang pernah kita bahas kemarin itu bisa kita jadikan suatu misi dari perusahaan kita. Itu menjadikan produk kosmetik yang ramah lingkungan dan juga memastikan tidak ada hewan yang digunakan untuk pengujian produk kosmetik kita. Setuju? Aku ada tambahan, yaitu perusahaan kita yang menggunakan bahan-bahan alami dan organik yang ramah lingkungan serta mengutamakan kesehatan kulit dan berkelanjutan sumber daya alam. Oke, bagus sekali. Yang lain apakah ada tambahan? Aku ada, yaitu menjadi sebuah perusahaan yang mengembangkan kemasan yang dapat didaur ulang atau terurai secara alami untuk mengurangi dampak limbah plastik yang berdampak pada lingkungan. Wah, saran kalian bagus-bagus ya. Mungkin sebagai tambahan dari aku nih ya, kita bisa menjadi suatu perusahaan yang menerapkan proses produksi yang berkelanjutan dan etis. Nah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembuatannya dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak CEO. Saran dari teman-teman sudah oke.
Mungkin ini sebagai tambahan yaitu melalui produk kita. Kita bisa memberikan informasi pada konsumen tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan ramah lingkungan, serta memahami bahan yang terkandung di dalam produk tersebut. Boleh, menurutku kalimat isi tadi udah cukup banget untuk memberikan gambaran kepada pelanggan terkait perusahaan kita. Teman-teman setuju nggak? Oke, karena struktur organisasi dan visi misi perusahaan telah terbentuk, lalu bagaimana dengan strategi organisasi kita? Aku ada saran, yaitu memilih sebuah perusahaan yang mengembangkan produk berkelanjutan. Karena dengan itu kita bisa menetapkan produk kosmetik yang menggunakan bahan alami dan organik, serta dapat memastikan produk kita itu bebas dari bahan kimia berbahaya. Aku juga ada saran, yaitu melakukan praktik produksi yang bermanfaat. Kita bisa mastiin bahwa semua bahan baku yang diperoleh itu dari sumber yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Kita juga bisa kerjasama dengan pemasok yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan serta menerapkan teknologi dan produksi yang mengurangi limbah dan emisi karbon. Nah, serta bisa meningkatkan efisiensi energi. Boleh. Aku mau menambahkan, kita bisa menggunakan kemasan yang ramah lingkungan pada produk kita sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan ini. Aku ada sedikit saran terkait pemasaran, gimana kalau kita melakukan seminar atau workshop terkait dengan ramah lingkungan. Jadi masyarakat itu akan lebih aware terkait hal ini dan mereka bisa mengenal lebih dalam terkait topik kita. Oke, aku setuju. Aku juga ingin menambahkan buang waste yaitu kita juga bisa berkolaborasi dengan organisasi non pemerintah yang fokus pada pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kredibilitas dan dampak sosial serta selalu konsisten dan melakukan evaluasi melalui respon keluarga. Oke sih, kalau gitu sekarang kita bahas mengenai filosofi dari logo perusahaan kita ya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang punya saran. Gimana kalau kita itu pakai bulan lokal sebagai representasi perusahaan kita itu selalu konsisten menciptakan produk ramah lingkungan, lalu selalu berusaha untuk membuat produk yang mudah didaur ulang serta berinovasi agar kita itu selalu membuka atau menjadi pelopor di pasar-pasar nasional maupun internasional. Boleh. Filosofinya bagus. Yang lain apakah ada tambahan? Gimana kalau di tengah-tengah bunga tadi itu ada gambar wajah? Jadi ada perpaduan antara bunga yang mekar dan wajah yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Ide yang bagus. Untuk Thailand, apakah sudah ada gambaran terkait logonya? Sudah, ini sudah saya coba-coba untuk membuat desain kasarnya. Bisa belajar dulu nanti. Dan untuk detailnya nanti akan saya kirim via chat. Oke, dari teman-teman ada tambahan? Tidak ada. Yes. Baiklah, karena tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kalau begitu, diskusi kali ini aku cukupkan ya. Selamat bekerja teman-teman. Semangat! Yes.
Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.